Pernah kepikiran nggak sih, apa ya yang bakal terjadi sama semua yang kita punya setelah kita pergi nanti? Ini bukan cuma soal duit loh, tapi lebih dalam lagi, soal warisan, soal kearifan. Nah, hari ini kita bakal coba bedah bareng-bareng sebuah sistem yang udah ada dari dulu, yang dirancang khusus buat ngasih jawaban yang adil dan harmonis buat pertanyaan ini. Ini pertanyaan yang kayaknya semua orang pernah mikirin kan? Soalnya ini tuh bener-bener universal. Dan jujur aja, ini bukan cuma mikirin harta doang, tapi lebih ke gimana ya nasib keluarga kita nanti, warisan apa yang kita tinggalin, dan gimana kita bakal dikenang sama mereka. Ya kan? Pertanyaan ini tuh langsung kena ke jantungnya ikatan keluarga. Gimana caranya kita bisa pastiin semua berjalan damai, berjalan adil buat orang-orang yang kita sayang. Dan yang paling penting, gimana caranya supaya harta peninggalan itu nggak malah jadi sumber ribut, sumber perpecahan di antara mereka. Nah, disinilah Islam hadir menawarkan sebuah kerangka yang bisa dibilang sangat komprehensif. Jadi ini bukan sistem yang sekedar bagi-bagi aset, titik. Tapi tujuannya jauh lebih besar, yaitu buat menjaga keharmonisan dan keadilan di dalam keluarga itu sendiri. Oke, biar kita paham gimana kerangka ini bekerja, kita harus mulai dari dasarnya dulu. Yuk kita coba bedah fondasinya, yaitu sebuah cabang ilmu yang namanya ilmu faraid. Gampangnya, ini tuh ilmunya pembagian waris dalam Islam. Nama faraid itu sendiri asalnya dari kata yang artinya ketentuan yang sudah pasti atau ditetapkan. Nah, ini poin kuncinya. Artinya apa? Artinya, porsi warisan itu bukan hasil negosiasi, bukan hasil opini si A atau si B, tapi porsi yang udah ditentukan langsung dari Tuhan buat ngejamin keadilan buat semua. Jadi, dalam setiap proses pembagian waris, itu ada 3 elemen kunci. Anggap aja pemain utamanya gitu ya. Yang pertama, ada yang namanya muwaris. Ini adalah sebutan buat orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Dialah titik awalnya. Oke, lanjut. Aset atau harta yang ditinggalkan sama muwaris tadi, itu disebutnya tirkah. Ini tuh keseluruhan hartanya ya. Coba bayangin aja, mulai dari uang tunai, emas, mobil, rumah, tanah, ya pokoknya semua itu, secara keseluruhan namanya tirkah. Dan tentunya pemain ketiga adalah ahli waris. Nah, mereka inilah orang-orang yang secara hukum Islam berhak dapat bagian dari tirkah tadi. Jadi biar gampang ingatnya, kita punya 3 pilar. Muwaris yang meninggal, tirkah hartanya, dan ahli waris yang menerima. Oke, sekarang pertanyaannya jadi makin menarik nih. Dari sekian banyak saudara dan kerabat, siapa aja sih yang sebenarnya masuk ke golongan ahli waris? Jawabannya itu ada di sebuah prinsip yang logis banget, yaitu prinsip kedekatan. Kalau dihitung-hitung nih ya, secara total itu ada 25 orang kerabat yang berpotensi jadi ahli waris. Rinciannya, 15 dari garis laki-laki dan 10 dari garis perempuan. Wah, banyak juga ya ternyata. Nah, disinilah bagian menariknya. Coba deh kita bayangin satu skenario. Gimana kalau pas si mewaris meninggal, ke-25 kerabat potensial ini semuanya masih hidup? Apa hartanya bakal dibagi rata ke 25 orang itu? Jawabannya ternyata enggak. Dari 25 orang yang ada, yang beneran dapat warisan itu cuma 5 orang. Loh kok bisa? Dari 25 jadi 5 kan jauh banget tuh. Gimana ceritanya? Nah, jawabannya ada di sebuah konsep yang namanya hijab. Kalau secara harfiah, hijab itu kan artinya penutup atau penghalang ya. Dalam ilmu waris, hijab ini adalah prinsip di mana ahli waris yang hubungannya lebih dekat itu secara otomatis menutup atau ngehalangin hak waris kerabat yang lebih jauh. Jadi simpelnya, sistem ini ngasih prioritas ke keluarga inti. Oke, setelah kita tahu siapa aja nih yang jadi ahli waris, mungkin kita mikir, ya udah, hartanya tinggal dibagi aja kan? Eits, tunggu dulu. Ternyata nggak sesimpel itu. Sebelum sepeser pun uang warisan itu sampai ke tangan ahli waris, Islam menetapkan ada beberapa kewajiban yang harus banget dipenuhi dulu. Dan itu diambil dari harta peninggalan. Jadi urutannya gini, pertama biaya buat ngurusin jenazah itu harus diambil dari tirkah. Kedua, dan ini penting banget, semua utang almarhum harus lunas. Hak orang yang ngasih utang itu lebih didahulukan daripada hak ahli waris. Nah, kalau utang udah beres semua, baru deh masuk ke yang ketiga, yaitu pelaksanaan wasiat. Meskipun wasiat itu kan pesan terakhir dari almarhum ya, tapi pelaksanaannya itu ada di urutan ketiga. Kenapa? Karena sistem ini mau mastiin kalau kewajiban ke sesama manusia, yaitu utang, itu harus diselesaikan dulu. Baru setelah itu wasiat dan pembagian waris bisa jalan. Biar kita makin kebayang betapa revolusionernya sistem ini, coba kita mundur sedikit lihat sejarahnya.
Jadi sebelum Islam datang, sistem waris itu biasanya patrilineal. Artinya, cuma laki-laki dewasa yang bisa dapat warisan. Perempuan dan anak-anak seringnya nggak dapat apa-apa. Nah, Islam datang dan mengubah total semuanya, ngasih hak waris yang pasti buat perempuan dan anak-anak murni berdasarkan hubungan darah. Jadi kalau kita lihat semua aturan yang detail banget ini, mungkin kita bertanya, tujuannya apa sih? Ini tuh bukan sekedar soal hitung-hitungan matematika pembagian harta loh, ada filosofi yang jauh lebih dalam di baliknya. Pada akhirnya, semua aturan ini tuh muaranya cuma satu. Dengan adanya sistem yang jelas dan pasti, harapannya semua ketidakjelasan yang sering jadi pemicu konflik itu bisa hilang. Tujuannya ya itu, menjaga ikatan keluarga biar tetap utuh, dan mastiin ada kedamaian, bahkan setelah orang yang kita sayangi itu udah nggak ada. Dan ternyata, ngelaksanain sistem waris ini bukan cuma sekedar urusan hukum di dunia aja, tapi ada bobot spiritualnya yang dalam banget. Bahkan, ada sebuah hadis yang ngasih peringatan keras, yang intinya menggarisbawahi kalau menunaikan hak waris itu adalah amanah suci yang konsekuensinya sampai ke akhirat. Sebagai penutup, yuk kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Cara sebuah masyarakat ngatur soal perpindahan harta dari satu generasi ke generasi berikutnya, itu sebenarnya ngegambarin banyak hal tentang nilai-nilai yang mereka pegang. Apakah itu keadilan, keutuhan keluarga, atau perlindungan buat anggota yang paling lemah. Pada dasarnya, ini adalah cerminan dari nilai-nilai kita yang paling fundamental.